Halo semuanya, ya pada video kali ini kita akan coba untuk mereview market kembali, sekaligus kita akan coba share watchlist saham yang mungkin menarik untuk kita bisa pantau di minggu ini ya, di tanggal 30 sampai tanggal berapa nih, sampai tanggal 4 teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu kita review market terlebih dahulu teman-teman ya, untuk perjalanan market di tanggal 23 sampai tanggal 27. Oke, di satu minggu ini IHSG terkoreksi teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di sini, lihat chartnya di sini ya. Jadi dari kemarin Jumat penutupan pun masih tertekan, ditutup di level 7.696 atau turun 47,6 poin ya, atau 0,61%. Nah, kelihatannya untuk minggu ini market akan hampir sama ya, masih akan ada tekanan kembali, karena idealnya penurunannya kemungkinan akan di sekitar 7.400. jadi tetap harus berhati-hati, harus betul-betul waspada seperti itu. Terus kemudian untuk flow asing, teman-teman bisa cek di sini. Kemarin ya, untuk perdagangan hari Jumat tanggal 27 itu net sell asing di pasar reguler sekitar 1,1 triliun, cukup gede teman-teman ya. Tapi di pasar negosiasi ternyata masih ada net buy sekitar 668 miliar, sedangkan untuk pergerakan flow asing selama satu minggu itu asing telah mencatatkan net sell ya, itu sekitar 2,4 triliun di pasar reguler. Jadi ini cukup lumayan gede teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa cek di sini untuk data pergerakan asing lebih banyak masuk ataupun keluar di beberapa saham yang mana saja. Teman-teman bisa cek di sini. Ini untuk selama satu minggu ya, kemarin tanggal 23 sampai tanggal 27 itu asing lebih banyak net buy di saham Adaro ya, Astra, Telkom, BRIS, PPBA sama TTIan. Nah, ini top 5 nya ya yang asing kemarin masuk selama satu minggu. Terus sedangkan net sell-nya selama satu minggu itu ternyata lebih didominasi kelihatannya di saham-saham perbankan ya, ada BRI, BMRI, BCA, tambahan mungkin ada brand sama aman teman-teman. Nah, sedangkan untuk penutupan hari Jumat sendiri kita bisa cek di sini, kita atur tanggalnya dulu di tanggal 27 ya. Asing kembali mencatatkan net sell teman-teman ya, kemarin di perbankan juga, jadi ada Mandiri, BRI, BCA ya, tetap sama ya, ada aman sama brand juga masih dibuang, plus Adaro kemarin naik ternyata asing keluar nih. Terus kemudian untuk hari Jumat kemarin penutupan itu asing mencatatkan net buy di UNTR, MDKA, ADNR, Antam sama Cimori teman-teman. Nah, lalu apa nih kira-kira watchlist yang mungkin menarik yang bisa kita pantau untuk tanggal 30 besok ya. Nah, saya punya beberapa list yang mungkin teman-teman juga bisa dijadikan daftar pantauan ya. Yang pertama saya ingin melihat kembali saham yang 2 hari yang lalu tanggal 26 kalau nggak salah atau 25 lah, itu saham ini ya, INKP sama Tekim. Nah, ini kelihatannya masih menarik untuk kita pantau ya teman-teman, saham INKP ya. Pilih salah satu mungkin bisa ya, saham INKP atau saham Tekim. Nah, ini bagi yang mungkin kemarin melihat watchlist kita ya, kita update ya, untuk supportnya itu di 8.400 ya, untuk dipertimbangkan kalau misalnya ada yang ingin masuk.
dan di 8.250. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ingin masuk bisa dipertimbangkan di area support ini. Kalau misalnya closing di bawah 825 mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasan resiko. Sedangkan untuk area TP nya ya, ini kelihatan kayaknya besok akan naik ya. Ini akan menguji EMA 200 untuk level breakoutnya di 8.750. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya posisi besok kemudian naik, mungkin bisa TP di area breakoutnya ya di 8750. Atau kalau misalnya bertahan di atas itu, tekanan pembeliannya masih cukup gede, mungkin teman-teman juga bisa ngehold gitu ya untuk di TP di area 9.000-an nih, 9.150. Jadi bisa dipertimbangkan untuk TP di situ. Nah, kalau misalnya masih bisa kuat bertahan di atas itu, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk nge-swing. Mungkin bisa jadi targetnya kembali ke 10.000 teman-teman di area sini ya, 9.900. area pucuk bisa jadi nanti ke 10.000. Ini untuk saham INKP. Begitupun saham Tekim ya, saham Tekim ini juga kemarin hari Jumat ditutup ternyata langsung naik ya. Nah, cuman posisinya kalau yang di Tekim ini dia masih sideways ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk, kalau sekarang mungkin volatilitasnya masih kurang, mending nunggu breakoutnya aja di 7550 ya, 7550 nih. Kalau breakout mungkin menarik ya, kelihatannya nanti arahnya bisa ke 8000. Jadi di area sini teman-teman, di area 8000 teman-teman ya, di area sini 8050 lah sini ya. Nah, psikologis 8000 di area sini nih, 8050. Nah, kalau bertahan di atas itu kemungkinannya kalau misalnya kita mau nge-swing bisa jadi nanti balik ke arah 9.000-an ya, kembali ke sini nih seperti itu. Tapi harus tetap dipantau ya, besok kelihatan breakout atau enggak gitu. Terus untuk saham yang selanjutnya teman-teman juga bisa cek kembali. Ini ada saham lumayan menarik sih kalau saya lihat, HMSP ya, HMSP. Nah, ya HMSP ini kelihatannya dia lagi berjuang ya untuk breakout. Teman-teman bisa cek ini, kalau misalnya besok naik mungkin bisa breakout di area 800, nguji MA 200 nya teman-teman ya. Nah, buat yang pengen masuk, kalau kita mending bisa antri aja ya, antri di area 750, area 750 sampai di area ini teman-teman. Ini ada gap di bawah ya, di 735 di sini nih. Jadi kalau misalnya pengen nyicip gitu ya, kalau kita lebih baik bisa dipertimbangkan untuk antri di 750 sampai 735. Tapi kalau keburu naik ya mungkin bisa nanti ikutin breakoutnya aja di 800. Nah, kelihatan juga di sini teman-teman, ini HMSP itu punya gap gede banget ternyata di sini ya. Nah, di area sini nih, di area 810 sampai ke 845, kalau 850 teman-teman. Jadi kalau dia ini breakout bertahan di atas itu, kemungkinannya dia juga akan nutup gap di area 800 nih sampai 850 seperti itu. Nah, jadi bisa dipantau. Terus terlihat juga di sini MACD-nya juga masih di atas 0 plus dia terjadi golden cross ya. Nah, ini menarik buat dipantau teman-teman. Terus kemudian saham yang selanjutnya ada saham KF ya. Ada saham KF nih teman-teman, bisa cek. KF kemarin hari Jumat tuh ternyata naik ya, 6,5% ya. Kalau kita lihat polanya bagus ya, dia kelihatan uptrend. MACD-nya juga konfirmasi dia golden cross, volume juga lumayan ya, volume juga lumayan, ditambah dia break MA 200 teman-teman. Nah, ini teman-teman juga
boleh nih dipantau nih saham KF ini. Jadi untuk yang pengen masuk mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk bisa antri ya. Supportnya itu kelihatannya ada di 800 teman-teman. Nah ini di 800, terus sama di 780 ya, 780 di sini nih. Jadi yang pengen ngantri besok bisa open posisi antri di 800 sampai 780. Batasan resiko jangan lupa teman-teman, walaupun sahamnya uptrend ya, untuk yang agresif bisa batasi nih kalau closingnya di bawah 765 ya. Bagi yang konservatif mungkin bisa batasi di area ini teman-teman, 720. Jadi kalau closing di bawah 720 dibatasi resikonya. Untuk targetnya sendiri kelihatannya arahnya KF ini mau ke 870 kelihatannya ya, ke 870 nih, di area sini nih 870. Nah, di area sinilah. Nah 870. Terus kalau misalnya ternyata tekanan belinya masih gede, kelihatannya bisa juga dia sampai ke 970 teman-teman, ke sini ya. Tapi sebelumnya besok untuk yang harian gitu ya teman-teman ya, kemungkinannya harus ke breakoutnya dulu ke ini 845. Jadi kalau besok breakout di 845 kemungkinannya bisa ke 870. Kalau misal bertahan di atas itu bisa di hold, kemungkinannya juga bisa ke 970 seperti itu. Ini untuk saham KF. Untuk polanya menarik ya teman-teman ya, kelihatan dia menuju ke uptrend. Nah udah break juga EMA 200 nya, jadi kemungkinan bisa dipantau sih, menarik ya. Terus ada saham selanjutnya ya, ada saham HPMM ya, ini juga uptrend teman-teman, bisa cek ya. Nah, jadi kemarin juga naik tinggi ya, pernah sempat nyampe ke 5.750. Ini hari Jumat kemarin ternyata naik lagi ya. Nah kalau yang ini teman-teman, kalau kita menyarankan kalau ada yang pengen masuk mungkin bisa dipertimbangkan untuk antri saja di area sini teman-teman, di area high-nya sebelumnya di 4450 sampai ke area 4300 teman-teman, 4300 di sini ya. Cut loss kalau misalnya di bawah 4300 closingnya gitu. Terus kemudian untuk konfirmasi MACD nya juga dia sebetulnya belum konfirmasi sih, tapi sudah kelihatan dia mau naik gitu ya, kelihatan mau naik. Kalau besok kemungkinannya dia ada kenaikan harga, dimungkinkan dia juga konfirmasi di sini nih. Volume perdagangan kemarin juga lumayan ya, lumayan ada peningkatan dari 3 hari sebelumnya di sini teman-teman ya. Aduh, nah ini teman-teman bisa cek. Kalau untuk area ininya, TP nya ya, area TP mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, bisa TP di area 4700 di sini ya, 4700 sampai 4800. Nah tapi kalau misalnya dia bertahan di area 4800-an mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold, karena kemungkinannya dia akan masih bisa naik lagi mungkin di area level 5000-an seperti itu, jadi untuk nge-swing. Terus saham yang selanjutnya yang mungkin teman-teman bisa pantau juga ya, ada saham Silo teman-teman. Nah saham Silo ini juga uptrend ya kelihatannya. Terus kemudian MACD nya juga terkonfirmasi dia golden cross ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah bagi yang mungkin tertarik ya buat masuk nih saham Silo ya, teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan untuk antri di area 3090 di area sini ya, sampai ke area 3000. Nah, area sini nih 3000 ya, batasi resiko kalau di bawah 3000 teman-teman. Nah untuk area TP nya sendiri itu kelihatannya dia ngarahnya ke 3250 teman-teman, di area sini ya, di area sini nih
3.250. Nah, di area sini 3.250 teman-teman di sini ya. Terus kalau misalnya break ya di atas itu, kemungkinannya arahnya juga akan balik ke sini nih di 3450. Kalau bertahan di atas 3450 di hold aja, mungkin ya dipertimbangkan untuk nge-swing lebih tinggi, mungkin saja bisa kembali ke 3880 ini teman-teman. Nah, ini juga patut untuk dipantau, teman-teman bisa cek ya untuk saham Silo. Terus saham yang terakhir teman-teman ya, ini ada saham terakhir, ada saham MIDI teman-teman. Nah, ini kelihatan dia masih kuat ya, kelihatannya mau naik, MACD juga masih kelihatan strong ya, belum ada tanda-tanda untuk turun. Nah, teman-teman bisa cek, bisa pantau. Bagi yang mungkin ingin masuk ya, kita pertimbangkan ya untuk masuk, antri aja di area 462 mungkin ya, di area sini nih 462. Terus untuk support yang kedua itu di 454 di sini. Jadi kalau misalnya closing di bawah 454 bisa dipertimbangkan untuk cut loss ya, dibatasi resikonya. Nah, untuk TP-nya sendiri kemungkinannya dia arahnya ke 480 teman-teman, ke 480 di sini ya. Nah, di sini sampai ke 492. Nah, kalau misalnya si saham MIDI ini ternyata break 492 bertahan di atas itu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold ya, karena kemungkinannya bisa ke area level psikologisnya lagi ke 5000-an ya, atau mungkin bisa jadi dia ATH lagi nih, break 530 teman-teman ya. Di 530 ini ternyata ATH-nya dia nih. Nah, jadi teman-teman bisa cek. Nah, ini menarik. Jadi kalau misalnya dia break bertahan di 492 ya, di atas itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold, karena mungkin bisa jadi dia ATH, karena kita ngelihat AMRT-nya juga dia sudah ATH ya, jadi kemungkinannya MIDI juga ngikut gitu. Nah, ini coba bisa dipantau untuk saham MIDI untuk besok gitu ya, tanggal 30. Oke teman-teman, mungkin itu saja watchlist saham yang bisa kita share sekaligus dengan review market di tanggal 23 sampai tanggal 27 kemarin. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.